Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ada sebuah laptop ya. Ini tepatnya Ultrabook, warnanya putih. Warna yang jarang ya, karena kan kebanyakan warnanya itu silver kalau nggak ya hitam ya, kalau nggak abu-abu. Ya, jadi doi ini penampilannya seksi ya. Layarnya 13,3 inch, bezel layarnya ramping, slim. Terus ketebalannya tipis, dimensinya compact dan sebagian material bodinya dari serat karbon. Ya, sesuai namanya, Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Dan menurutku Ultrabook ini cocok banget dipakai buat WFH ya. Work from home, work from home, work from hotel, work from ya terserah lah ya. Mungkin kalian sambil traveling ya monggo ya bawa si doi. Ya mungkin work from Bali atau work from Jogja seperti yang akhir-akhir ini diwacanakan ya. Tapi akhir-akhir ini kasus COVID malah meninggi ya. Yang penting ya tetap patuhi protokol kesehatan pastinya ya. Dan berikut reviewnya. Jujur aku demen sama penampakannya, terutama warna putihnya ya. Desainnya juga kekinian dan seperti yang bilang tadi, bezel kanan kirinya tipis, bahkan bezel bagian atasnya juga tipis. Bahkan webcamnya juga tetap ada ya, walaupun bezel bagian atasnya tipis. Dan yang bikin aku rada terkejut adalah bobotnya ya. Ini beratnya cuman 988 gram, wow. Terus ketebalannya 14,25 mm ya, termasuk tipis lah. Ya intinya di bawah sekilo ya beratnya ya. Dan karena dimensinya yang compact tadi, tentu buat ditenteng-tenteng misal mau WFH di tempat wisata ya ayo-ayo aja ya, berkat portabilitasnya si doi. Kan lebih asik ya kalau traveling bawa laptop yang enteng ya kan, nggak banget kalau traveling jalan-jalan bawa laptopnya berat banget, seberat duren ya. Terus balik lagi ke webcamnya ya, jadi bisa dibilang webcamnya ini special ya, karena ada fitur yang sangat menarik. Ya nanti akan aku jelasin ya. Intinya webcamnya ini dilengkapi dengan infrared sama TOV sensor juga. Sayangnya walaupun nggak ada fingerprint sensor, jadi proses nganlocknya ya tentu via wajah. Dan prosesnya mostly cepat, bahkan di tempat low light tetap bisa diandelin. Dan berkat kehadiran sensor di dekat webcamnya, jadi ketika kita berada di depan layarnya tuh bakal langsung nyala dan proses nganlocknya langsung berjalan secara otomatis. Anyway, kualitas webcamnya kayak gini ya kualitasnya standar webcam laptop pada umumnya lah. Intinya kudu ada cahaya yang mumpuni ya ketika kita pengen video callan. Dan berkat kehadiran TOV sensor sama mungkin infrarednya juga ya, terdapat fitur yang aku bilang anti mainstream tadi, yaitu namanya fiturnya glance. Ya itu merupakan fitur yang bisa meningkatkan privacy sama produktivitas ya. Jadi bila diaktifin doi, intinya ini akan men-tracking pergerakan kepalamu ya. Ya, jadi apakah kepalanya sedang menghadap layar atau enggak, jadi ini bisa dilihat indikatornya yang berwarna ini ya. Dan bila terdapat orang lain yang ngintip layarnya dari belakang ketika kita sedang pakai laptopnya, maka secara otomatis layarnya ini akan di-blur. Atau ketika laptopnya tidak detect keberadaan kepala di depannya, maka layar juga akan otomatis di-blur dalam sekejap ya. Tujuannya buat ngapain ya? Buat memproteksi privacy tadi ya. Misal kalian lagi sedang membuka dokumen-dokumen yang rahasia, sifatnya konfidensial ya, nggak pengen orang lain ngerti, nggak pengen orang lain ngintip ya, maka fitur tadi berfaedah. Atau pas lagi nonton video. Ya jangan nonton video yang aneh-aneh ya. Intinya kemampuan deteknya cukup bisa diandelin ya. Dan tips dariku adalah untuk meningkatkan responsivitasnya adalah untuk mengganti delay blurnya jadi none ya, agar lebih responsif. Habis itu fungsi glance lainnya adalah ketika kita pakai dual monitor ya. Jadi misal kita lagi ngelihat layar sang laptop, layar yang kedua akan otomatis di blur. Begitu pula sebaliknya ya. Untuk produktivitas terdapat fungsi smart pointer sama smart window. Jadi aku paling demen kedua fitur ini ya. Smart pointer maka secara otomatis kursor pointer mouse-nya ini akan pindah ke layar yang sedang kita lihat ya. Dan ini tentunya praktis banget daripada capek geser-geser kursornya di antara dua layar ya. Apalagi kalau layarmu gede banget, itu bakal capek gini-gini terus. Tinggal dilihat aja kursornya langsung pindah. Habis itu smart window, jadi bila suatu window di hole bagian atasnya lalu kita ngelihat ke monitor lainnya, maka window tersebut otomatis akan pindah ke monitor yang sedang kita lihat. Ya lagi-lagi ini tentu menghemat waktu ya, daripada capek ngedrag Windowsnya akan capek ya. Ya intinya ini merupakan fitur yang mind blown ya. Wow, sangat inovatif menurutku gitu sih, karena aku ya baru ngerasain ini. Menurutku paling kepake ketika kita sedang pakai dual monitor kayak tadi ya. Privacy sama produktivitas nambah, dan kayaknya baru Lenovo yang punya fitur kayak gini ya. Correct me if I'm wrong. Sekarang balik lagi ke bodinya ya, materialnya. Jadi aku tadi kan bilang sebagian materialnya terbuat dari serat karbon. Ya bener ya, bagian atasnya sini.
dari serat karbon. Dan untuk bodinya pakai magnesium alloy ya. Dan kedua material tersebut yang bikin bobotnya jadi enteng juga. Dan kalau diraba ini feel-nya sebenarnya kayak plastik ya. Tapi dari segi durabilitas tentu jauh lebih strong, which is jadi salah satu daya tarik Ultrabook ini. Karena doi ini dibekali sertifikasi military grade durability, MIL STD 810G. Ya kalau aku baca di situsnya klaimnya tahan banting ketinggian up to 76 cm. Selain itu tahan debu dan suhu ekstrim pula. Ya mungkin di sini ada yang suka banting-banting laptop, ada yang mau nyoba banting. Ya jangan ya. Mana-mana aku juga mau tes banting-banting juga nggak berani ya, ini harganya 20 jutaan soalnya. Ya intinya dengan kehadiran sertifikasi military grade tadi seharusnya laptop ini tidak ringkih ya, seharusnya. Tapi ada satu hal yang bikin aku risih, yaitu bagian bawah bodinya ini kalau diangkat rada bunyi kriuk-kriuk. Denger ya? Ya bunyi keretak-keretak dikit gitulah. Aku ngarepnya solid ya, jadi kesannya malah jadi kontradiktif. Ya mungkin skrupnya kurang kencang kali ya. Ntar aku coba kencengin. Dan kekurangan tersebut sebenarnya sedikit rada terobati berkat sektor-sektor lainnya yang ternyata overall nyenengin. Ya sekarang sektor layar ya. Jadi layarnya ini berukuran 13,3 inch, memiliki resolusi QHD, tepatnya 2560 x 1600 pixel. Layarnya tajam, ada sertifikasi TUV Rainland juga yang bikin nyaman di mata. Reproduksi warna tergolong baik, ini klaimnya 72% NTSC, 100% RGB. Tone warnanya rada warm ya. Buat dipakai nonton asik karena layarnya crispy. Keluhanku adalah maksimum brightness-nya kurang terang ya. Ini 300 nits ya, kalau dipakai di indoor sih cukup. Tapi kalau di outdoor kurang terang layarnya ya. Ya saranku kalau mau pakai Ultrabook ini di outdoor mending makainya sambil pakai payung ya. Ya siapa tahu lagi WFH sekalian holiday di pinggir pantai gitu kan enaknya sambil berjemur gitu ya. Pakai payung biar visible layarnya sama biar kulitnya nggak gosong. Dan ngomong soal nonton, kayak gimana kualitas speakernya? Jadi speakernya ini ada di bawah ya, di sini sama di sini ini featuring Harman Kardon ya, support Dolby Atmos. Dan untuk kualitas audionya intinya bassnya rada kurang nendang sih, tapi overall masih enjoyable ya. Berikut kualitas audionya. Sekarang gimana dengan keyboard sama touchpad-nya? Keyboardnya sama touchpad-nya aku kasih 2 jempol. Ini key travelnya termasuk ceper 1 mm, tapi sensasi feedback-nya bikin aku makin pede untuk ngetik cepet. Ya suaranya kayak gitu ya. Ngetik ngawur ya. Intinya bunyi ketukannya satisfying ya. Dan touchpad-nya ukurannya cukup gede, presisi, dan permukaannya smooth. Ini klaimnya permukaannya glass ya. Dan untuk navigasi sana-sini terasa lincah, dan pastinya juga support gestur-gestur ala Windows. Dan untuk fungsi klik pada touchpad-nya menurutku rada dalam, butuh sedikit effort ya. Gitu. Beralih ke ketersediaan port ya. Ketersediaan portnya ini termasuk minimalis. Sisi sini ada USB 3 dengan interface Type-C sama ada audio combo ya. Sisi sebaliknya ada 2 buah Thunderbolt 4 USB-C yang kepake buat ngecas sama sebagai display port juga. Untuk ngecas dibekalin 65 watt power adapter. Ya colokan USB yang bentuknya jadul persegi panjang itu tidak ada di sini ya. Mungkin jadi masalah bagi sebagian orang, kalau aku pribadi tidak terlalu masalah karena aku udah koleksi banyak dongle ya. Aku sudah beradaptasi. Intinya ya emang port-portnya wujudnya kekinian ya, tapi ya di situ tentu ada plus minusnya bagi sebagian orang. Dan sekarang performa, jadi aku happy sama kapabilitas yang ditawarin ya. Ini pakai platform Intel Evo yang biasanya hadir pada laptop premium ya, pada Ultrabook. Ditenagai Intel Core i7 11 Gen ya, generasi ke-11, grafiknya Intel Iris Xe, RAM-nya 16GB dan storage-nya ini gede, 1TB SSD M2. Jadi buat dipakai kerja kantoran udah sangat mumpuni, mau buka banyak tab pada browser sambil multitasking juga anteng-anteng aja. Kalau buat multimedia kayak ngedit-ngedit foto, bahkan ngedit video casual yang mungkin rada kompleks, aku rasa masih mumpuni berkat integrated grafiknya yang tergolong cukup powerful. Ya jadi aku tes ngegame dikit ya, Dota 2 ini ternyata bisa berjalan pada opsi grafik mentok kanan.
which is pada opsi best looking, tapi tentu resolusinya diturunin ke FHD. Bisa ngangkat dengan baik, stabil di FPS 40-an. Aku coba lagi pada game yang lebih berat, GTA 5, GTA 5, pada resolusi FHD, dan opsi grafiknya aku mentokin kiri alias pada opsi normal. Berjalan rata-rata di FPS 40-50-an ya. Ya intinya performanya cukup impresif ya untuk kelas grafik integrated. Ya intinya doi ini bukan didesain buat gaming tentunya ya, ini kan kelasnya Ultrabook. Dan berikut hasil benchmarknya kalau kalian kepo sama skor-skornya ya. Peningkatan suhu juga masih reasonable, jadi palm rest-nya tuh masih relatif adem kecuali ya bagian atas kanan keyboardnya yang panasnya terasa ya masih wajar lah. Terus untuk fan-nya, sepengalamanku ketika aku pakai ngetik sambil buka banyak tab di browser, ya sambil dengerin musik juga ya. Fan-nya ini ya jarang nyala. Kalaupun nyala tidak begitu berisik ya, dan ketika full load suaranya juga masih relatif normal lah, nggak begitu annoying. Terakhir baterai, jadi aku pakai kerja ngetik skripnya ini ya, video ini, terus sambil buka banyak browser, disambi dengerin musik. Power mode-nya aku set ke ini ya, better performance, brightness-nya di 80%, dan terhitung kira-kira aku dapat sekitar 5-6 jaman ya, kagak terlalu mengesankan, dan aku saranin untuk turunin resolusinya ke FHD guna ngedapetin battery life yang lebih lama lah. So, Lenovo Slim 7i Carbon, jadi merupakan Ultrabook paling nyenengin yang aku cobain pada tahun ini so far. Ya, tahun ini aku memang belum banyak nge-review laptop sih. Dan aku paling demen sama dimensinya yang compact tadi ya. Enteng, termasuk tipis. Begitu pula dengan keyboardnya yang maknyus, storage-nya lega, performanya juga sangat mumpuni di kelasnya, dan tak lupa fitur mind blown tadi, yaitu fitur glance ya, yang bisa nambah privacy sekaligus produktivitas. Dan untuk harga 20 jutaan, kelas Ultrabook dengan spek yang ditawarin, belum lagi fitur privacy kayak glance tadi, aku rasa ya agak mahal dikit sih. Fair enough lah. Intinya kalau kalian pengen harga yang lebih terjangkau, ada varian yang pakai ini ya, CPU Core i5, harganya sekitar 17 jutaan. Dan seperti yang gue bahas tadi, berkat portabilitas sama performa yang ditawarin, Ultrabook ini ya cocok banget dibawa mobile ya. Work sambil holiday misalnya, ya mungkin bosen di rumah mulu, terserah lah ya. Yang penting tanggung jawab ya, patuhi protokol kesehatan, jangan sampai nyusahin orang. Pakai masker, cuci tangan, ya udah pada tau lah ya, udah pada pinter. Anyway, jadi ada info penting ya, bagi yang pengen beli Ultrabook ini, sekarang adalah waktu yang tepat karena ada promo menarik. Ya kalau pengen tahu gimana cara dapetin promonya, silahkan cek aja di deskripsi video. Yowes, gitu aja reviewnya, jangan pelit-pelit kasih like-nya kalau terbantu, follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.